Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmana al-hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa inna ma yashkur min nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Surat Luqman ayat 12, Allah SWT sebutkan bahwa Luqman Allah telah beri hikmah, kebijakan untuk pandai bersyukur, tahu berterima kasih kepada Allah. Suatu keutamaan bagi seseorang apabila Allah pandaikan orang itu berterima kasih. Rasulullah SAW menasihatkan, unzur ila ma asfala minka wa la tanzur ila man fawqaka. Lihat kepada orang yang di bawahmu, jangan melihat kepada orang yang di atasmu. Fa innahu ajdaru an la takfuru nikmatallahi alaika. Karena yang demikian itu lebih mendekati untuk tidak kamu mengingkari nikmat Allah kepadamu. Ketika kita melihat yang di atas kita nggak lihat yang ke bawah-bawah, maka akan kurang rasa syukur kita. Tapi ketika kita melihat orang yang jauh lebih susah dari kita, lebih sengsara dari kita, maka bahagia rasanya kita, nikmat. Ketika kita tidak punya sepatu yang mewah, kita berpikir masih syukur kita masih bisa punya kaki yang bisa pakai sepatu. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini yang pertama dari rangkaian ayat yang Allah sebutkan tentang Luqman itu. Kemudian selanjutnya hikmah yang paling tinggi itu adalah la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Syirik itu yang disebut oleh hadis, orang yang menyembah pohon syirik, tidak menyembah Allah, menyembah batu, menyembah keris itu syirik. Itu yang disebut oleh hadis. Yang disebut oleh Allah syirik itu wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum. Orang yang berfirqah-firqah itu Allah sebutkan musyrik, ya. Bergolong-golongan, berfirqah-firqah, berpecah belah. Bahkan ada sampai orang yang mengatakan memang sudah sunatullahnya kita ini berpecah belah. Jadi ya biarin aja berpecah belah itu. Padahal tidak semestinya seperti itu cara memahaminya. Sudah dibuatkan oleh Rasulullah bahwa di akhir zaman itu umat ini akan pecah belah. Ya memang begitu, tetapi bukan berarti pecah belah itu benar. Sudah dibuatkan oleh Allah bahwa di akhir zaman itu zina akan merajalela, perzinahan. Tapi bukan berarti perzinahan itu benar sehingga kita boleh berzina. Tidak. Di akhir zaman nanti kata Rasulullah, riba itu akan semua orang makan riba. Bukan berarti riba itu kemudian menjadi benar, menjadi halal, menjadi boleh. Ketika di akhir zaman kata Rasulullah orang akan berpecah belah. Bukan berarti berpecah belah itu boleh. Tetap saja tidak boleh, tetap saja haram. Ya, karena itu akan merusak din. Maka kita bersatu karena Allah perintah bersatu, dan kita berusaha untuk tidak berpecah belah karena Allah melarang berpecah belah itu, dan itu sampai kapanpun tetap haram. Ketika kita menegakkan din dalam bentuk firqah, Allah bilang wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Orang yang memecah belah dinnya dan dia berfirqah-firqah, menjadi golongan-golongan, menjadi syi'an. Dari kata syiah, syiahnya A, syiahnya B, syiahnya artinya
anak buahnya A, anak buahnya B, anak buahnya C, menjadi ada anak buah masing-masing, kelompok masing-masing. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Semua golongan akan bangga dengan apa yang ada pada golongannya masing-masing. Dalam ayat Allah, hizbun itu ada dua bentuk disebut. Ada hizbullah, ada hizbus syaitan. Orang yang berada pada hizbullah, maka dia akan bangga dengan apa yang datang dari Allah. Dan orang yang berada pada hizbus syaitan, dia akan bangga dengan apa yang datang dari syaitan. Maka jangan sampai kita berada pada hizbus syaitan, bangga dengan apa yang datang dari syaitan. Banggalah dengan apa yang datang dari Allah, dengan sistemnya Allah, dengan kepemimpinan, dengan caranya Allah, dengan persatuan caranya Allah, ya. Sehingga kita mudah-mudahan terselamatkan dari bujukan-bujukan dan rayuan-rayuan setan. Nasihat terakhir dari Luqman pada rangkaian ayat ini, mulai dari ayat 12 sampai ayat 19. Di ayat ke-18-nya itu Allah sebutkan wala tusahhir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu palingkan wajahmu, kamu nyombong kepada orang lain. Sehebat apapun kamu, enggak usah nyombong. Enggak usah kemudian berusaha merendahkan orang supaya kelihatan tinggi. Ada beberapa sahabat yang saya coba tegur ketika harus berdiskusi dengan orang lain. Dia bukan berdiskusi tetapi memvonis. Mestinya kan diskusi. Ketika seseorang menyampaikan kebenaran yang dia yakini, maka ketika kita melihat ada yang lain yang lebih benar, tampilkan yang lebih benar itu. Bukan kemudian memvonis, oh kamu ini perlu belajar lagi. Itu bukan adab diskusi. Kalau ada orang yang berdiskusi kemudian dia memvonis, itu tidak punya adab. Maka kita tidak seperti itu. Oh ente belajar di mana? Ente baca dulu kitab ini, baca dulu kitab ini. Ente bahasa Arab tidak ngerti, ente tidak tahu ilmu hadis. Itu memvonis, bukan berdiskusi. Kalau berdiskusi itu sampaikan saja kebenaran yang kita yakini, tanpa kita menghiraukan vonis-vonis yang orang lain jatuhkan kepada kita. Kalau kita divonis, ya kamu memang dasar goblok, dasar taklid buta dan sebagainya, itu vonis, bukan kebenaran yang disampaikan. Kita tidak, insya Allah tidak membiasakan diri, berusaha untuk menghindar dari sombong-sombong yang seperti itu. Karena orang yang berdiskusi dengan cara begitu itu belum apa-apa, sudah kelihatan sombongnya, langsung diklaim orang, wah ente tidak ngerti bahasa Arab. Kadang-kadang kita tergoda untuk mengklaim seperti itu karena orang klaim kita seperti itu. Langsung kita bilang, ya ente yang harus belajar lagi dan sebagainya. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Innallaha la yuhib kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak mencintai orang yang sombong, membanggakan diri. Allah tidak suka. Kalau ada dua orang yang benar, sama-sama benarnya, yang satu kelihatan tawadu, yang satu kelihatan nyombong, kita pasti akan membela yang tawadunya, bukan yang nyombongnya. Kemudian kalau ada dua orang,
yang satu benar, yang satu salah, ya. Tapi yang satu benar ini sombong, kelihatan kesombongannya padahal dia benar. Posisi dia itu adalah orang yang benar, tapi nampak kesombongan pada dirinya. Secara langsung seseorang itu otomatis dia akan menunjukkan pembelaan kepada yang kelihatan tawadu, kelihatan merendah padahal salah. Nah, ini yang membuat kita harus waspada. Bahkan berdebat saja itu, kata seorang ahli hikmah, dia bilang, kenapa kamu tidak mendebat dia padahal sebenarnya kamu punya hujah yang lebih kuat. Dia bilang apa? Saya khawatir kalau mendebat dia, orang awam yang akan melihat perdebatan itu akan salah paham. Ya. Karena dalam perdebatan itu ada orang yang mantau, kemudian ada orang yang awam. Yang awam itu hanya melihat dari zahir yang kelihatan-kelihatan saja, tidak melihat inti ke dalamnya. Nah, orang awam itu kadang-kadang salah paham dengan apa yang dinampakkan. Maka baik juga kita nasihati sahabat-sahabat jamaah Khilafatul Muslimin khususnya dan kaum muslimin secara umum, kita sampaikan nasihat Luqman ini baik untuk kita cermati, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan di ayat ke-19-nya itu cara berjalan pun disorot, ya. Waqsid fi masyika, sederhanakan jalanmu, jangan jalanmu berlagak sampai jalan. Sudah selesai jalan disorot, suara juga disorot. Waqsid fi masyika waghdud min sautika, suaramu itu jangan kemudian kelihatan dengan suaramu kamu kelihatan sombong. Tidak. Ya. Bersuaralah ketika perlu bersuara, dan diamlah ketika hanya perlu diam saja. Tidak semua tempat kita harus bersuara. Inna angkaral aswat la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang diingkari itu adalah suara keledai. Angkar, mungkar, artinya kenapa kita di Indonesia ini tidak tahu keledai, ya. Bagi sahabat-sahabat yang pernah ke daerah-daerah yang ada keledainya, itu kita suka dikagetkan oleh ringkikan keledai yang tidak ada angin, tidak ada hujan. Jadi tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba saja dia meringkik, kaget, ada apa itu? Suaranya jelek sekali. Ya. Jadi orang yang ngomong tidak ada angin, tidak ada hujan, artinya tidak ada judul, tidak ada apa, tiba-tiba berteriak saja, itu seperti suara keledai, kata Luqman. Maka inna angkaral aswat la sautul hamir. Tidak ada yang dia panggil. Kalau kerbau masih dia mengoek, dia panggil anaknya. Kalau kuda dia meringkik, dia lihat betinanya. Kalau keledai tidak ada judul, pokoknya dia tidak ada judul-judulnya, dia teriak gitu. Nah, maka Allah sebutkan dia nakiroh, dia nakiroh itu tidak ketahuan, tidak makrifah. Maka Allah sebutkan bukan sejelek-jelek suara, tapi angkaro. Artinya nakiroh suaranya, itu bukan makrifah, tidak ada ujung pangkalnya suaranya. Maka orang yang bicara tidak ada ujung pangkalnya, itu seperti keledai. Ikhwan fillah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah pandaikan kita merevisi adab kita, memperbaiki akhlak kita, tutur kata kita, cara berjalan kita, kapan kita harus berkata-kata, kapan kita harus diam, kapan kita harus berjalan, kapan kita harus melangkah, bagaimana langkah kita, sudah benar atau tidak langkah kita sesuai dengan tuntunan, apakah kita melangkah tidak ada perintah, atau langkah kita ini sok hebat saja kita melangkah tanpa ada aturan-aturan. Nah, maka ada waqtasimu fi sabilillah,
bersatu dalam sabil. Sabil itu artinya jalan. Artinya kita bersatu ini, ya bersatu, kita bersatu berjalan bersama. Bukan bersatu kemudian diam, karena ada jalan yang kita lalui. Dan jalan kita itu tidak sembarang jalan, ya. Yaitu disebut sabil. Semakin sempurna jalan, semakin banyak rambu-rambunya. Ada belok kiri, ada belok kanan, ada tempat kita harus berhenti, ada tempat kita tidak boleh berhenti, dan seterusnya. Semoga Allah pandaikan kita semua insyaallah. Dan Allahu ayyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.